Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatid, para asatidah, para hujaz, lebih khusus Abah Muti yang saya hormati, Ketua Mushola Al-Azhar, juga pengurus yang lainnya. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Mushola Al-Azhar dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya di majlis ilmu kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama bi ni'matil imani wal islam, bi ni'mati sehat wal afiyah. Dengan kesemuanya nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi. Setiap malam Sabtu kita melaksanakan rutinitas thalabul ilmi dengan yang pertama, kalau kita melihat di dalam kitab Ta'liful Muta'alim, kita kalau belajar itu yang pertama niat mendapatkan ridha Allah, yang kedua niat kita menghilangkan kebodohan, yang ketiga selalu ditetapkan binikmatil imani wal islam fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, pun juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti pada yaumil jazaa kita akan mendapatkan syafaatul udma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau mengenai pembacaan Al-Quran, karena dulunya kita mengajar anak-anak ya bah. Jadi memang kalau ngajar anak-anak itu lebih enaknya, lebih simpelnya. Jadi emang sebetulnya kalau kita untuk mempelajari zaman dahulu, kembali lagi pentingnya Al-Quran itu emang betul. Sebab di dalam surah Al-Muzammil itu warattilil Qur'ana tartila, ay qiraatil Qur'ana tartila, baca Quran itu dengan tartil, makharijul huruf, tajwid dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk bacaan Al-Quran, nanti kalaupun ada pelajaran, baca pegang Quran satu-satu, kita baca sama-sama, kita kembali lagi kepada kepengajaran zaman dahulu metodenya. Sebab kalau metode hanya sekedar begini, kita nanti nggak tahu apa yang kita lihat di dalam Al-Fatihah, di dalam surah, bacaan makharijul huruf, tajwidnya, apa yang disebut idgham, apa yang disebut ikhfa, apa yang disebut iqlab gitu. Tapi memang kembali lagi seperti pelajaran kecil lagi. Sebetulnya kalau kita ini udah pengamalan. Cuman kalau saya pribadi paling nanti saya mau tes saja. Yang biasa sudah jadi imam di sini, bacaan Fatihahnya ya itulah mental ya, mental.
Sebab kalau kita melihat ibadah itu harus emang dengan pakai ilmu. Ya kalau tadi saya emang udah di depan tuh udah Abah baca dari mulai tadi kitab nerangin yang namanya bab air, ya. Emang sih kalau Sapina itu hanya global, tapi insya Allah harus mengerti, harus mengerti. Sebab kita syariat, ya. Syariat itu diawali dengan ibadah wudu, apalagi bab junub. Sebab sahnya kita sholat harus tahu bab junub dulu. Bab junub tadi baru sholat, wudu, baru tentang sholat. Nah, di dalam sholat itu kan rukun yang 17 adalah salah satunya Fatihah. Ya, Abah belum dibaca tuh nanti rukun sholat itu, Sapinahnya belum. Arkanus sholati sab'ata asyara, ada 17. Ini mungkin kalau kita sering sholat, ya sholat mah tahu, cuman rukunnya kita nggak tahu. Terima kasih. Salah satunya tadi rukun sholat niat, ya. Terus al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri jika mampu. Lalu yang ketiga takbiratul ihram, niat, al-qiyamu 'alal qadiri. Yang keempat Fatihah. Makanya di dalam sholat itu surah termasuk sunnah, tapi jangan dianggap sunnah, sebab ada di dalam ibadah sholat itu sunnah hay'ah, ya, pesunatan-pesunatan ketika kita ingin mendapatkan sunnah di dalam sholat. Contoh seperti doa iftitah, sunnah, ya. Makanya yang disebut 17 wajib itu nih saya sebutin: niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu, al-fatihah, ruku, tumaninah. Tumaninah itu biqadri subhanallah, ya. Tumaninah, i'tidal, tumaninah, ya, i'tidal, rabbana lakal hamdu mil usama ini, ya, ini rukun, ya. Lalu sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni, ini rukun, ya. Duduk tahiyat akhir, salawat di dalam tahiyat akhir, lalu salam, tertib. Tadi tertib sudah jelaskan, alla yuqaddima udwan ala udwin. Jadi insya Allah kalau di dalam bab syariat itu minimal kita tahu kitab Sapinah. Ini bab ibadah. Nanti kalau udah bab muamalahnya, kitab-kitab Fathul Qorib, Taqrib, itu nanti bab muamalah, bab munakahah, bab jinayah. Ya minimal kita syariat. Nah, sholat ini kan merupakan patokan kita, sebab diukur kita ini dari sholat dan bacaannya. Karena kalau urusan ada yang nanya, sholat saya diterima enggak ya, walau alam, ya. Tingkat kekhusyuan kita aja belum tentu. Mungkin bacaan aja kita, bacaan dengan apa yang kita baca ini enggak pas. Makanya orang untuk khusyuk itu Masya Allah, ketika Allahu Akbar, ya mungkin semua kita enggak munafik, pasti ngalamin tuh Allahu Akbar, kunci hilang di mana ya? Ketemu di dalam sholat. Ya, nggak munafik, itu tanda salah satunya itu. Nah, cuman minimal kita tahu di dalam sholat itu bacaannya, apalagi terutama Fatihah. Kalau kita mengikuti aturan tajwid, saya sering rewel emang pentingnya Al-Quran itu di situ. Ya, ketika dia membaca Al-Fatihah, kalau Fatihahnya dia beres, Al-Quran insya Allah semuanya akan beres. Sebab pembukanya, ya, kalau saya kaji dulu baca ijah, huruf hijaiyah itu dari a, ba, ta itu 1 bulan baru bisa. Itu makharijul hurufnya.
Makanya Nabi sampai mengatakan paling susah kita menyebutkan huruf dod, dod, bo, ya. Itu pasti berhubungannya dengan dal. Kadang waladolin, itu dal itu. Makanya kalau orang yang paham makhot nggak akan bisa ketipu. Ya. Mustaqim itu qaf, tapi kalau mustaqim kaf jadinya beda lagi maknanya. Nah disinilah pentingnya kita. Makanya ada yang alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita menjadi imam itu sebetulnya udah siap segala-galanya di dalam tentang ilmu. Ya, cuman ya alhamdulillah ini ada namanya thalabul ilmi. Ya, kembali lagi. Makanya walaupun udah pada sepuh, banyak yang dulu-dulu tuh kembali lagi kepada pelajaran yang lama. Justru pelajaran yang lama ini kita lupa. Ya. Sekarang kalau jadi makhraj minimal tajwid lah, tajwid ya. Kita tahu nggak yang namanya huruf ikhfa ada berapa? Coba saya mau nanya di sini. Nah, itu harus hafal minimal. Idgham ya 6, idgham idhar 6, yang satu cuman Nah ini cara prakteknya ya, kita banyak orang yang hanya tahu saja tapi praktek. Ketika menyebutkan idhar jelas, idgham dengung ya. Idgham pun terbagi dua, ada yang bigunah, ada yang bilagunah. Nah di dalam suratul Fatihah, Fatihah juga nih di dalam kitab Sapina ada dijelaskan. Itu Fatihah itu ada tasdidnya, ada berapa tasdid? Kita setiap hari baca Fatihah, coba tahu nggak tasdid ada berapa? Hanya membaca, emang biasanya kalau yang sudah biasa dibaca itu nggak pernah dipentingkan. Itu ada 14 tasdid di dalam dari mulai bismillah sampai walad do. Makanya saudara kalau pengen ini punya kitab Sapinah itu insya Allah semua bab syariat ada. Bahkan sampai sholawat, tasdid di dalam sholawat pun ada di situ. Ya, makanya masya Allah. Tapi alhamdulillah. Sekarang kan kemarin saya kasih tahu Pak Jeko imamnya di sini ini. Itu. Jadi yang siap kata Abah yang siap. Ya, cuman prinsip saya begini. Ya. Ketika ada seseorang salah jadi imam, salah lah lupa lah, kalau kita mah lupa, itu jangan langsung menilai, wah, apalagi ngomong kekurangannya, itu nggak bagus. Makanya ketika ada seseorang yang khilaf, lupa bacaannya, panggil, ini salah nih, baca, buka Qurannya sama-sama. Dalam arti sama aja nanti orang itu dibuka kekurangannya kepada orang banyak, jangan. Ya, jadi saya seperti itu. Makanya ketika ada yang khilaf-khilaf sedikit langsung cepat. Seperti yang Abah tadi bilang, kalau ketika Ramadan bacaan Fatihah seperti apa, ya kan? Ada yang diwasol, ada yang diwakaf. Kalau diwasol ya boleh saja, termasuk asal napasnya kuat. Ya, kalau kata Bang Jack mah saya napasnya nggak kuat Pak Ustad, sampai walad dolin aja sampai balik lagi. Itu mah emang bisa saja. Makanya di situ harus kita Pak di dalam sholat itu fokus tuh benar-benar fokus. Fokus bacaan Fatihah, surah. Pergerakan yang ada di dalam tubuh kita itu harus fokus. Lah kalau kita lagi sholat, selesai sholat salam ngomelin anak kecil, berarti kan lagi sholatnya ngedengerin bocah bercanda. Bener kagak? Iya. Makanya jangan dah. Pokoknya lagi sholat benar-benar khusyuk. Ya, ketika ada seseorang, makanya kan persyaratan imam itu 4, ya. Mukimin, tua yang berilmu, ya, apalagi udah sepuh, ya kan itu.
Nah, terus di sini ada yang sepuh, ilmunya sama, umurnya sama, tinggalnya sama. Tambahin yang bininya 2. Ketawa Bang Cik. Itu mah dari saya itu mah. Jadi kalau bininya 2, pulang enggak pulang gitu. Jadi tinggalnya di masjid terus gitu. Ya. Nah, itu Fatihah. Makanya kalau di dalam Fatihah itu kan kalau mau diputus-putus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ha itu emang di sini ha ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki awas. Ada yaw, ada yang baca yaw. Di situ yaum, maliki yaumiddin. Iya, tasdid ini hati-hati yang saya bilang tadi. Jadi di dalam Fatihah ada 14 tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin itu senyum ya, sin. Jadi ada sa, ada sin, ada shin. Sa ya. A, ba, ta, sa. Ada sin. Nasta'in ya. Ihdinas so. Ini ada yang awas. Angka mirip sod dengan shin. Kalau shin kan syira. Ini si ihdinas siratal to. Kalau siratal ta jadinya jadi ta ya, jadi siratal mustaqim qim. Jadi kalau ko lo di sini di tenggorokan dalam kayak ain a o ya. Siratal ladzi tuh. Zal sama sa tuh jadi lidahnya digigit sedikit ujungnya. Ladzi, ada zal, ada jim, ada zai. Itu bisa ketahuan. Seperti siratal ladzina itu jim. Siratal ladzi zai. Tapi ladzi tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim jangan goe. Ghairil jangan mage. Awas. Ya. Ini yang sisa di sini. Jangan ghairil magdu. Jadi magdu. Di situ sukun mati. Ghairil magdu, abis ogin mati ke huruf dod. Ini agak susah. Makanya kudu belajar pelan-pelan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah panjang, tasdid ditekan. Waladdallin. Itu yang waqaf ya. Yang pendek-pendek. Jadi emang ghairil maghdubi alaihim itu Fatihahnya. Kalau surah terserah, tapi minimal kita harus belajar nanti surahnya ya, dari mulai ya yang panjang, misalnya dari mulai bacaan An-Naba sampai Qul a'udzu birabbin nas ya. Kalau kita dulu kan ngapalin juz 30 tuh dari atas dulu. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayatus wan nazi'ati gharqa abasa wailul mutaffifin. Saya pengalaman ngajarin anak-anak dari bawah Qul a'udzu birabbin nas. Mentoknya di mana? Sabihis sudah mentok dah, enggak naik-naik. Tapi kalau dari bawah itu al-mutaffifin terus insyaallah.
Ya, jadi memang kalau surah tuh hukumnya sunnah. Yang dibilang tadi, adik dientengkan bacaannya. Sebetulnya di depan udah ada tuh Abah ya. Surat Maghrib, kuliah, kulhu, udah pokoknya yang pendek-pendek. Karena waktunya terbatas. Namun bacaan kita harus sesuai dengan makharijul huruf dan yang harus dibenahi adalah Fatihahnya. Ya, makanya kan di dalam takbir kita ada pemberhentian a'udzubillah, itu ta'ud ada, kita harus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu yang wakaf. Ini jangan sampai kita di mushola kita ada yang wakaf enggak wasol enggak. Seperti adzan. Ini jangan disepelekan. Ada yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tuh. Kalau mau berhenti dulu sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu wakaf. Kalau mau diwasol Allahu Akbar, Allah. Seperti Fatihah tadi. Kalau tarawih kan maunya cepet. Nih Taidah kan nih imamnya ini juga kan salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun cepat tapi diperhatikan bacaannya, panjang pendeknya. Awas jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu mah enggak diperhatiin panjang pendeknya. Kan di situ ada Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, iya itu harus panjang pendeknya diperhatikan. Ya, makanya jangan terlalu cepat-cepat di dalam sholat, apalagi tarawih kan gitu. Lagi sholat fardu kita lihat ya. Mungkin ini saja pembukaan apa ya, jadi bukan ngajarin Pak. Sama-sama belajar ya. Kalau ngajarin waduh lebih tuan bang aja sama saya. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan syariat atau rukun dan syaratnya sholat. Kalau syarat sholat ada 8 ya. Kalau rukun sholat tadi ada 17. Belum yang membatalkan sholat. Waduh, nanti dibahas sama Abah itu bab fikihnya lah. Nah, tadi udah banyak tuh Abah baca tuh. Waduh, saya bilang banyak amat ini. Alhamdulillah. Jadi bisa paham. Sebetulnya kalau baca kitab itu nanti akhirnya kitab dari Arab tahu makna Indonesianya gitu. Insya Allah. Ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Abah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأهل كنت وتوتكل ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخل عني ولما أحضر بالخير ونبى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقتنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر استر أنت أكرم ستار وصلاة الله تفسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شبا وعلى الآل كرم شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى وجعلنا مما يسر في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا مما خلف وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Terusin rokok ya.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Abdul Mudi Alamsori serta Bapak Ustadz Jalaluddin Sayuti. Semoga menambah keilmuan kita, dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.